Halo pemirsa, kami berdua kembali hadir menemani kalian dengan berbagai macam informasi yang menarik dan seru untuk diperbincangkan. Gimana lagi kalau bukan? Apa kata Gen Z? Aman banget sih. Aman banget sih. Nah, sebelum kita membacakan berita-berita yang unik hari ini nih, iya. gue mau tanya dulu, hari ini kabar lu gimana nih, San? Kabar gue alhamdulillah sih baik ya gitu, selama perjalanan juga alhamdulillah lancar, walaupun saat ini nih Jakarta masih mendung-mendung banget nih, Jar. Masih sering-sering hujan nih. Kalau dari lu sendiri gimana kabarnya? Wah, macet ya, karena Macet gue ya? berangkat pagi-pagi sekali nih, sekitar jam 9-an berangkat, ya bareng-bareng orang berangkat kerja sih. Iya, jam-jam rush hour lah ya, jam-jam Iya, segitu tuh. itu rada kesel aja sih. Nah, tapi kalau kita ngomongin kabar hari ini nih, pasti nggak berkaitan dengan berita-berita yang lagi hangat hari ini nih, Bener atau yang sekali. lagi menarik di beberapa hari yang lalu nih, Jar. Seorang warga yang tengah menikmati bakso di kantin Disduk Capil Cibinong, Kabupaten Bogor, meminta pertolongan kepada petugas pemadam kebakaran karena bakso yang ia makan tersangkut di tenggorokannya. Beruntung, berkat respon cepat tim damkar, korban berhasil diselamatkan dalam waktu singkat. Seorang pria tersedak bakso di kantin Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor. Tim damkar turun tangan untuk membantu mengeluarkan bakso tersebut. Anggota Rescue Damkar Kabupaten Bogor langsung bergegas ke lokasi kejadian, berawal dari petugas Disduk Capil yang meminta bantuan ada pengunjung yang tersedak bakso. Di lokasi, petugas langsung melakukan pertolongan terhadap pengunjung tersebut untuk mengeluarkan bakso. Dan Rus 1 Rescue Damkar Kabupaten Bogor, Arman Rianto menyatakan kejadian tersebut cukup menegangkan, terutama karena korban hampir tidak bisa bernafas. Beruntung, lokasi kejadian yang berada tidak jauh dari kantor damkar memudahkan proses evakuasi. Tim damkar segera merespon laporan tersebut dengan cepat. Proses penyelamatan memakan waktu sekitar 5 menit dan bakso yang tersangkut berhasil dikeluarkan dengan teknik pertolongan khusus. Petugas damkar yang terdiri dari 5 orang langsung bertindak setelah menerima laporan dari petugas Disduk Capil yang panik. Menurut Arman, kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua orang. Jika sedang makan, sebaiknya tidak sambil ngobrol. Bisa sangat berbahaya jika tidak hati-hati. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wah, dari berita tadi jadi cukup tragis sebenarnya gitu, cukup miris gitu, Iya. karena ada pria tersedak bakso dibantu sama petugas damkar tuh. Dia sampai turun tangan petugas damkar tuh. Tapi lu ini nggak tahu nggak pertolongan pertama kalau terjadi tersedak? Apa itu? Ada Lu tahu nggak? Nggak tahu sih. Jadi pertolongan pertama yaitu lu harus nih tangan lu diginiin, Heeh. kayak di kepal gitu, itu lu pukul dada lu. Biar bakso, kalau ini kasusnya Iya, bakso iya, ya, iya. biar makanan yang Bisa yang lain ya. iya biar keluar dia. Oh, Jadinya- itu yang gitu. Iya, harus digituin, di dadanya ditekan gitu. Hmm. Nah, kalau kasusnya di orang lain berarti lu tinggal kayak meluk sama gituin orangnya. Di apa sih namanya? Dihentakkan. Ke arah dada gitu ya, Iya. biar keluar. Tapi itu buat apa pertolongan pertama selagi nunggu pertolongan yang lainnya. Itu sebenarnya. pertolongan paling pertama banget. Oh, itu. Kalau itu nggak bisa baru cepet-cepet dibawa ke rumah sakit. Iya. Nah, jadinya begitu ada misalnya nih, biasanya kasus kayak gini tuh banyak juga di anak bayi. Iya, yang Anak bayi. Iya, yang baru banget. Iya, Makan anak gitu ya. anak bayi. Dan sebenarnya jangan panik karena kalau udah paham yang tadi gue bilang itu, ya itu bisa teratasi. Iya, ya masalah makanya ini sepentingnya sosialisasi apapun itu kecelakaan ya gitu. pertolongan Kecelakaan, pertama. iya itu yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat kita di Indonesia gitu. Tapi kan kalau kita lihat dari berita tadi ya, ini gue cukup apresiasi dengan damkarnya sih gitu. Dia cepat tanggap gitu, apapun permasalahannya, nggak cuma tentang kebakaran doang gitu, tapi tentang permasalahan yang lain itu bisa cepat menangani atau menolong lah gitu dengan ada bantuan dari pertolongan kepada korbannya nih. Dan di sisi lain juga kan namanya tersedak berarti ada kemungkinan orang ini nggak ngunyah nih. Iya, maksudnya mungkin Iya. ngunyah, tapi juga kecepatannya. Jadi Iya, masih inilah masih belum proses. iya ngunyah. belum pecah semua makanannya. Jadi buat penonton di luar sana, kalau makan pastikan makanan kalian terkunyah dengan benar ya. Betul. Kalau nggak kesedak nanti. Iya. Nah, tapi kalau kita ngomongin berita tadi kan itu cukup miris ya gitu. Ada berita lain nggak nih Zar hari ini? Oke, ini sama-sama di Bogor beritanya. Tapi bukan hari ini beritanya, maksudnya berita-berita Iya, kemarin. di Bogor. Oh, masih di Bogor nih? Iya, di Bogor. Oh, iya. Seperti berita yang satu ini, yaitu seorang siswi SMA Negeri 1 Dramaga Bogor diterima oleh 10 perguruan tinggi negeri di luar negeri.
Kini siswa bernama Jasmine Kimberly tengah mengurus persyaratan untuk melanjutkan kuliah di tempat yang disukainya. Jasmine Kimberly, seorang siswi asal sekolah di SMA Negeri 1 Dramaga Bogor, mendapat kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya, yaitu kuliah di perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang menerima Jasmine bukan tanggung-tanggung, yakni 10 perguruan tinggi luar negeri, diantaranya York University Kanada, Catholic University of Heart Italia, Feng Chai University Taiwan, hingga negeri tirai bambu China. Suatu kebanggaan baik bagi sekolah SMA Negeri 1 Dramaga maupun siswinya sendiri, karena bisa mendapatkan beasiswa untuk kuliah di perguruan tinggi di luar negeri. Hal ini dibenarkan oleh Baitul Harahap, Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Dramaga, jika Jasmine Kimberly telah mendapatkan 10 perguruan tinggi luar negeri untuk dipilihnya. Jasmine Kimberly ini diterima di 10 perguruan tinggi luar negeri, diantaranya Cina, Taiwan, Kanada, Australia, Italia, Korea. Ya, terus yang diambil oleh Ananda, Jasmine Kimberly ini adalah yang di Taiwan. Ya, nah, dengan posisi beasiswa full ya. Ada banyak perguruan tinggi yang menawarkan Jasmine untuk masuk ke universitas di luar negeri. Namun Jasmine lebih memilih Taiwan karena di sana ia mendapat beasiswa full, mulai dari uang saku hingga biaya perkuliahan selama menjadi mahasiswi di Thailand. Pertama saya lakukan yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen yang emang dibutuhkan, misalnya kayak surat rekomendasi, terus juga kayak dokumen IELTS dan juga kayak esai dan study plan dan sebagainya, transkrip nilai dan sebagainya. Setelah itu saya meng-apply melalui website, jadi secara online application-nya. Lalu setelah itu akan ada antara interview atau bisa juga tes langsung, entrance exam. Nah itu setelah dari situ baru mereka akan mengumumkan saya lolos atau tidak dengan beasiswa. Saya pilih yang Taiwan karena saya suka negaranya pertama. Kemudian itu juga Taiwan menggunakan bahasa Mandarin, di mana saya juga ingin belajar bahasa Mandarin. Selain itu saya juga suka dengan kampusnya yang terbilang asri. Terus terhadap SMA Negeri 1 Dramaga ini gimana menurut adik-adik? Menurut saya Smanida ini sangat suportif dalam membantu saya. Terutama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Rohman dan juga guru-guru yang lain yang sudah membantu saya selama proses dokumen. Jasmine berharap agar apa yang sudah ia peroleh ini bisa ditiru oleh pelajar Indonesia lainnya. Dari Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Nah, kalau di posisi lu dapat beasiswa di luar negeri gimana, San? Wah, sebenarnya gue juga cukup senang sih, apalagi gue juga sempat mengikuti program yang sama gitu. Jadinya kalau buat beasiswa luar negeri itu ada namanya LPDP nih, Zar. Itu LPDP itu kayak beasiswa dari pemerintah itu supaya bisa dibilang orang-orang yang berprestasi itu bisa berangkat kuliah di luar negeri nih. Ya jadinya gue cukup emes karena itu nggak segampang yang kita kira gitu. Dan juga kita kan harus berkompetisi juga nggak cuma di Indonesia nih, tapi dengan beberapa mahasiswa yang ada di luar gitu. Ya saingannya nasional ya. Iya, saingannya nasional maupun dan juga internasional gitu. Bahkan kita kan juga sempat ngeliat kemarin beberapa hari lalu kan ada kayak perlombaan antar mahasiswa gitu kan, yang lomba-lomba di salah satu platform ya. Ya betul gitu. Nah itu kan juga melombakan beberapa mahasiswa dari universitas ternama gitu, yang dari nasional maupun internasional gitu, digabungin dalam satu tempat dan harus bertarung lah gitu. Nah itu kan maksudnya itu aja membuat kita motivasi ya. Iya benar apalagi banget. berita ini nih gitu, apalagi siswi bernama Jasmine Kimberly nih, yang dia diterima oleh 10 perusahaan. 10 perguruan tinggi. Iya, perguruan tinggi. Perguruan tinggi negeri di luar negeri. Nah, kalau dari lu kalau misalkan ada kesempatan di luar negeri nih, lu pengen banget bisa berkuliah di mana gitu kalau bisa mengulang waktu? Di luar negeri pilih Australia. Kenapa tuh Australia? Karena banyak lulusan-lulusan sana, apalagi influencer yang lumayan berpengaruh ya, memberikan motivasi dan bisa bermanfaat, bisa memberikan ilmunya kepada masyarakat yang sejauh ini kan banyak lulusan-lulusan dari
Iya. orang Australia. Kalau gue sih kalau misalkan bisa milih ya, bisa milih apa perguruan tinggi negeri, gue tuh pengennya 2 nih Zar. Apa tuh? KAIS yang ada di Korea dan juga Oxford University. Oh. Itu tuh Oxford tuh kayak dream come true banget gitu. Orang-orang tuh pada pengen ke Oxford karena itu kayak pusat perguruan, bisa bilang pusat universitasnya gitu. Banyak banget orang pengen ke sana tuh. Lu nggak mau ini ke Universitas Hogwarts? Wih, ntar bisa jadi Gryffindor dong. beda tuh. Nah, tapi ada berita apa lagi nih Zar habis itu? Berita selanjutnya yaitu ada perayaan 100 tahun berdirinya bangunan bersejarah Bunga Rampai digelar meriah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Acara ini dimeriahkan berbagai macam ragam masakan Nusantara serta peragaan busana koleksi batik 3E. Perayaan 100 tahun berdirinya bangunan bersejarah Bunga Rampai digelar secara meriah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Acara tersebut mengangkat tema yang bertajuk Warisan Rasa, Jejak Waktu, Kreasi Masa Depan. Bangunan yang dimiliki oleh salah satu pengusaha, Mulya Deni, disemarakan berbagai macam ragam masakan Nusantara hingga peragaan busana koleksi batik 3E karya Emil Erianto. Selain memperingati berdirinya bangunan Bunga Rampai, acara ini juga sekaligus memperingati 18 tahunnya restoran Bunga Rampai. Bahkan, sosok salah satu budayawan Denija juga turut memeriahkan dengan penampilan puisinya yang memiliki arti dan penuh makna. Gedung Bunga Rampai oleh Denny J.A. 1925, 100 tahun lalu, sebuah rumah berdiri sebelum bangsa ini merdeka, sebelum Indonesia menulis konstitusi. Ia bukan rumah biasa. Dindingnya tak hanya menahan panas dan hujan, tapi juga menyimpan sejarah. Ia rumah Dr. Gigi Sunaryo, dokter gigi pertama di tanah jajahan. Ia mengobati bukan cuma gusi dan gigi, tapi juga luka batin bangsa yang ingin berdiri sendiri, yang ingin merdeka. Di tahun 2025, aku duduk di kursi itu. Masih kurasakan masa silam yang tersimpan di plafon rumah ini. Masih kualami percakapan masa lalu yang menempel di dinding-dindingnya. 3 tahun sebelum Sumpah Pemuda, rumah ini telah berdiri. Adapun tujuan utama perayaan ini yakni memperkenalkan kembali kekayaan budaya Indonesia melalui rasa dan rupa hingga menjadikan Bunga Rampai sebagai ruang diplomasi kuliner yang telah dikenal di berbagai kalangan termasuk tokoh dunia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Nah nih, dengan ada perayaan ini, Iya. tanggapan lu seperti apa, San? Tanggapan gue justru gue cukup berbahagia gitu karena kita bisa memperkenalkan lagi budaya kita gitu. Bukan cuma masalah masakan Nusantara juga, tapi tentang pakaiannya itu batik gitu. Karena menurut gue semua orang Indonesia yang berwarga negara Indonesia ya, itu sudah semestinya dan sudah sewajarnya itu untuk mencintai budayanya sendiri gitu. Budayanya nggak cuma tentang makanan, nggak cuma tentang pakaian, tapi bisa tentang kayak kayak lagu-lagu daerah, terus juga tentang mungkin sejarah-sejarahnya gitu. Nah tadi lu ngomongin sejarah, Iya. gue teringat dari perkataan Presiden Soekarno, Betul. yaitu jas merah. Jas merah. Jangan. Dan sesekali merupakan sejarah. Nah itu ya. Karena sejarah adalah salah satu bukti atau tanda bahwa bangsa ini terus maju ke depan. Dan untuk
caranya agar bangsa ini maju ke depan, kita harus melihat ke belakang juga. Iya, iya, Nah, gimana perjuangan para pahlawan, gimana masa lalu kita seperti apa, agar kedepannya nanti nggak kalang kabut, nggak asal-asalan lah. Walaupun katanya sejarah ini bakal dikoreksi lagi ya gitu, bahkan dari Kementerian Kebudayaan kita Fadlizon ya gitu. Itu kayak ada pengen merevisi lagi sejarah yang terjadi di Indonesia gitu ya. Kita sih berharapnya semoga merubahnya sejarah itu bisa bermanfaat baik untuk semuanya gitu, dan juga bermanfaat bagi pendidikan kita di Indonesia gitu. Ya karena kalau misalkan itu mengungkapkan sebuah fakta, ya kita harus terima gitu, dan semoga prosesnya berjalan dengan lancar sih. Jadi ya dari berita tadi kita bisa tahu kalau ternyata ragam Nusantara kita tuh banyak banget ya gitu. Namanya juga beragam kan, ada pakaian, ada makanan, dan juga ada hal-hal lainnya nih. Nah, ini ngomongin tentang budaya Indonesia, Iya. khususnya makanan dah. Makanan Indonesia yang paling lu suka apa? Makanan yang paling gue suka, pertama sate Padang, Sate Padang. terus tahu gejrot, sama yang terakhir sop kaki kambing. Kakek kambing. Sop kaki kambing. Oh, kaki kambing. Nah kalau dari lu apa aja yang suka? Gue yang pertama gudeg. Jogja banget ya. Gudeg Jogja itu banget. Terus? Kedua pecel Madiun. Sama terakhir apa? Terakhir yaitu ini kerak telur. Kerak telur. Nah, Iya itu sih. enak-enak banget itu. Itu beneran makanan tradisional banget ya. Mm. Tapi kalau gue ngomongin makanan sih, satu makanan yang gak pernah gue tolak. Apa itu tuh? makanan Padang tuh. Makanan Padang tuh kayak semua gue tuh suka semua gitu. Oh, iya. Ya walaupun banyak santan dan minyak, tapi gue suka banget sih sama makanan Padang. Nah, itu tadi udah ngomongin makanan, pasti kan ini ya, lapar ya ke depannya. Nah, tapi buat pemirsa-pemirsa di luar sana jangan kemana-mana dulu, karena kita akan kembali lagi dengan berbagai macam informasi yang lebih menarik lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Apa Kata Gen Z? Aman banget sih. Aman banget sih. Kembali lagi di Apa Kata Gen Z? Aman banget sih. Aman banget sih. Nah, ini next selanjutnya ada informasi apa lagi nih, Betul, Zan? ini ada berita lagi nih Zar. Jadi ada seorang karyawan berinisial LK nekat menikam dua atasannya di kawasan industri PT Indonesia Weda by Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Kini pelaku masih dalam pemeriksaan, sementara korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dalam rekaman CCTV menunjukkan seorang pria berinisial LK mengambil sebilah pisau yang disembunyikannya di pinggang kiri. Ia lalu menikam Won Chiang beberapa kali di bagian perut dan dada. Sejumlah karyawan berusaha melerai, namun dihalangi oleh pelaku yang mengancam menggunakan senjata tajam. Tak berhenti di situ, LK melarikan diri ke ruang panel bag penghapusan debu 70. Di sana, ia kembali melakukan penyerangan terhadap Xiao Xiang yang merupakan foreman di departemen yang sama. Xiao terluka di bagian pinggang saat berusaha menghentikan pelaku yang berniat kabur dari lokasi. Motif utama penyerangan diduga karena pelaku tidak terima atas sanksi berat yang dijatuhkan perusahaan, termasuk SP3 dan ancaman pemecatan. Jadi itu nih Jar, beritanya tadi itu. Jadi ada seorang karyawan ini menikam atasannya sendiri gitu karena dia nggak terima kan adanya sanksi. Sebenarnya kalau lihat lagi ya ini kalau dari sudut pandang atasannya ya sebenarnya, atau sudut pandang perusahaannya, kalau lihat lagi sebenarnya sanksi ini kan pasti ada sebab ada akibatnya gitu ya. Dia melakukan kesalahan apa ya pasti mendapat teguran lah gitu dari atasannya gitu. Jadinya harusnya dari sisi pandang yang karyawannya itu juga bisa dibilang kayak introspeksi diri lah gitu. Kira-kira apakah benar ada kesalahannya gitu. Mungkin karena ini ya atasannya menegurnya terlalu berlebihan dan lain sebagainya, akhirnya menyebabkan sakit hati, dan karyawannya ini akhirnya nggak terima sampai melakukan aksi penikaman. Iya, bahkan kan di berbagai perusahaan, pasti di semua perusahaan malah itu kan sudah menerapkan SOP-nya nih, gitu. Jadi udah ada aturan yang jelas, dan yang mau nggak mau dari karyawannya tuh harus mengikuti aturan yang sudah dibuat dan juga sudah disepakati gitu. Kalau ada masalah tuh lebih enak tuh langsung diomongin aja ketimbang masalah kayak gini kan, jadi bukannya menyelesaikan masalah malah nambah masalah. Nah, itu lebih baik kedepannya kalau ada masalah sama atasan lebih baik langsung omongin. Gue nggak bisanya kayak gini. Jadi tuh udah tahu plan dari atasannya, udah tahu ini nggak bisa, ini nggak bisa. Jadinya sama-sama enak kerjanya. Dan kita langsung saja ke berita selanjutnya nih, yaitu
CK, pengamen waria yang sempat viral karena marah-marah kepada karyawan apotek kembali berulah. Kali ini dirinya mengamen dengan melakukan intimidasi dan mengancam korbannya. Tidak hanya itu, pelaku bahkan mengambil bumbu penyedap rasa dari gerobak pedagang makanan hingga memancing keributan. TGM alias CK, pengamen waria yang mengamuk di sebuah apotek di kawasan Kembangan, Jakarta Barat dan sempat viral di media sosial berulah kembali. Tak juga jelas setelah sebelumnya Cika ditahan di Polsek Kembangan beberapa saat lalu. Yang bersangkutan kembali berulah di Jalan Pesanggerahan, Muria Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Korbannya kembali menyasar seorang perempuan, di mana korban bernama Aurel mengungkapkan saat kejadian ia sedang menunggu kekasihnya menjemput, lalu membeli jajanan ringan, dan pelaku datang mengamen kepada pedagang. Niat baik korban memberikan uang kepada pelaku, namun pelaku berbalik arah dengan mengatakan bahwa uang yang diberikan sobek dan meminta uang yang lain. Korban yang hendak menukarkan uang ke pedagang, pelaku lantas marah dan mengancam korban, lantaran belum juga diberikan uang yang pelaku minta. Pengamen ini sempat berdebat dengan kekasih korban hingga terjadi perkelahian, lantaran pelaku memprovokasi dengan mencuri penyedap makanan dari gerobak pedagang. Sang waria tersebut akhirnya dijatuhkan kekasih korban dan diberi salam olahraga. Nah nih ngomongin waria, lu ada pengalaman unik gak nih ketemu sama waria nih? Kalau sama waria paling sampai sekarang sih masih yang sama seperti ini gitu, seperti berita yang kita sama-sama lihat ya, tentang pengamen juga gitu. Tapi gue tuh nggak tahu kenapa, bukan yang mendiskreditkan semua waria, tapi semua waria yang pernah ketemu sama gue itu kayak selalu ada kesan intimidasi maksa gitu tuh. Kayak misalkan dia ngamen minta duit gitu, habis itu gue bilang kayak nanti dulu ya gitu, dia tuh kayak selalu negosiasi gitu. 2.000 deh mas gitu, atau enggak 1.000 deh mas gitu. Oh jadi maksa ya? Iya, jadi apa, ada kesannya tuh ya walaupun ujung-ujungnya tetap gue tolak gitu. Jadi ya sebenarnya gue udah nggak terlalu kaget dengan adanya waria melakukan intimidasi gitu, karena menurut gue bukan cuma tentang waria yang ini marah di apa kepada kawanan apotek gitu. Maksudnya menjadi waria aja tuh menurut gue udah salah gitu. Ya mungkin ini ada agak sedikit kontroversi, tapi ya menurut gue dari nggak cuma tentang berita tapi tentang kepribadiannya aja menurut gue udah salah gitu. Kalau dari lu sendiri gimana? Kalau gue dulu ada pengalaman ya biasalah bocil. Iya, anak kecil lah ya. Bocil ada bencong, bilang bencong malah dikejar. Itu sih pengalaman paling apa ya, rada-rada traumatis. Iya. Makanya apa kita kan udah nggak kaget lagi tuh dengan ada berita tadi tuh. Sebenarnya waria-waria yang masih ada di sini tuh masih cukup meresahkan ya. Iya. Gitu, karena ini melakukan intimidasi kepada masyarakat dan juga membuat masyarakat menjadi mengganggu gitu. Iya, terganggu ya. Iya, terganggu gitu. Jadi ya semoga ada aturan yang jelas lah terkait penertiban para waria ini gitu, yang meresahkan masyarakat khususnya ya. Bener banget. Tuh, nah tapi ini ngomongin waria, ini kita ngomongin ke berita selanjutnya nih, Za. Ada apa tuh berita selanjutnya? Jadi di berita selanjutnya ya, ada Kementerian Keuangan RI meminta para penjual e-commerce untuk tetap tenang. Bahwasanya pajak yang dikenakan itu bukan merupakan pajak baru, melainkan penyesuaian administrasi pajak. Sementara itu, pajak bagi UMKM tetap berpedoman pada undang-undang yang harmonisasi peraturan perpajakan. Santer mengenai kabar bahwa e-commerce akan dikenakan pajak bagi para penjualnya sehingga memicu kekhawatiran. Namun di sisi lain, Kementerian Keuangan RI kembali menegaskan bahwa hal ini bukan merupakan pajak baru, melainkan penyesuaian administrasi pajak. Penyesuaian ini memiliki tujuan untuk merapikan sistem yang telah tersedia. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan bahwa pemungutan pajak dari penjual para platform e-commerce sebagai bentuk kemitraan strategis. Jadi itu adalah pesan dari Kementerian Keuangan kita nih. Jadi ya suruh supaya masyarakat nggak gampang panik lah gitu, karena adanya pajak yang diterapkan itu bukan pajak baru gitu ya, tapi merupakan penyesuaian administrasi pajak aja sebenarnya. Dan pajaknya berlaku masih yang lama. Iya gitu. Nah ngomongin pajak, lu bayar pajak nggak? Bayar pajak tetap dong ya, karena kita warga negara Indonesia yang sudah berpenghasilan dan harusnya kita taat pajak. Pajak motor bayar nggak? Pajak motor bayar dong setiap tahun. Berapa? Hah? Berapa pajak motor lo? Pajak motor ya karena motornya baru, nanti gue baru bayar pajak di tahun depan. Oh berarti baru. Iya, Berarti belum bayar pajak dong. Belum bayar pajak sih buat motor, tapi untuk yang lainnya udah dong. Nah, apa yang lain bayar pajaknya? Nah, kalau untuk berita ini Zara, sebenarnya lu menanggapinya gimana nih? Sebenarnya sih apa ya? Jadi
dari Kementerian Keuangan ini Iya. mungkin sudah mendengar bahwa ada kepanikan di masyarakat, Iya. terutama di UMKM. Iya. Ya, yang mana kan UMKM kan udah dari namanya kan usaha mikro, kecil, menengah kan. Yang mana penghasilannya juga nggak besar lah, nggak besar-besar banget. Nah, dipajakin juga. Pasti siapa yang nggak mau penghasilan mereka tetap bukannya 100% tapi ya katakanlah jadi 80% atau Iya. jadi 60% setelah kena pajak. Ya kan pasti rugi lah. Iya. Jadi keuntungannya tuh jadi lepas banyak gitu. Ya, apa soalnya ini kan juga dari berita tadi sudah kita lihat ya, yang di highlight itu adalah tentang e-commerce nih. Jadi ya menurut gua hal yang wajar karena e-commerce sendiri atau UMKM yang e-commerce lah gitu, itu kan masih bisa dibilang baru ya gitu. Dan juga pasti ada penyesuaian aturan juga terhadap para UMKM yang e-commerce ini nih gitu. Ya sebelumnya kalau misalkan e-commerce atau UMKM yang langsung nih, yang kayak gerobak atau yang kayak di toko itu kan sudah jelas aturannya itu. Nah tapi kalau untuk e-commerce-nya sendiri, menurut gue pasti ada penyesuaian juga gitu, dan pasti harus dikenakan pajak juga gitu, karena ranahnya walaupun bukan ranahnya di di tempat umum gitu, cuman masuk ke e-commerce ini kan juga berdampak pada masyarakat luas ya, terlebih kepada UMKM yang bukan e-commerce gitu. Bener banget. Jadi ya semoga harapan gue sendiri sih, adanya peraturan dari Kementerian Keuangan ini atau ada sosialisasi terhadap pajak ini bisa menambah wawasan kita dan juga menambah kesejahteraan kita sih, khususnya mengenai pajak ya. Bener banget. Dan dengan adanya pajak ini diharapkan juga masyarakat juga mendapatkan manfaatnya ke depannya. Iya, San. betul. Nah, kita lanjut aja ke berita selanjutnya nih, San. Oke. Yaitu ada polisi menangkap 2 orang pria terduga pelaku penipuan dengan modus COD saat transaksi pembelian sepeda motor milik sepasang kekasih di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Dalam melancarkan aksinya, pelaku mengaku sebagai anggota polisi untuk mengancam korban dengan dalih menjual kendaraan bermotor tanpa dokumen yang lengkap. Inilah detik-detik di saat anggota Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku penipuan jual beli sepeda motor milik sepasang kekasih. Mereka ditangkap petugas di rumah kontrakannya di 2 lokasi berbeda di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Dari penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti sepeda motor milik korban yang sudah dicat hitam yang rencananya akan dijual oleh para pelaku. Nah, ini nih kasus-kasus yang sangat meresahkan banget nih. Polisi gadungan, nyamar-nyamar jadi polisi, ngaku-ngaku polisi, tapi dari sebenarnya udah kelihatan dari polisi, dan dia memaksa orang untuk untuk melakukan transaksi itu kan sebenarnya udah satu yang mencurigakan. Mungkin korbannya sebenarnya harus udah aware, udah bisa membaca situasi tersebut. Iya. Kalau dari lu gimana, San? Ya dari gue sendiri juga sebenarnya cukup miris ya gitu, karena ini kan kita menyangkut institusi polisi ya gitu, dan ditambah juga ada 2 polisi gadungan yang melakukan modus untuk untuk mendapatkan keuntungan gitu dari kendaraan atau dari berbagai macam lainnya lah gitu. Nah, adanya indikasi ini juga cukup meresahkan karena pandangan masyarakat terhadap polisi akan semakin negatif gitu. Citranya ya. Citra juga semakin negatif gitu, dan makanya modus-modus seperti ini atau para oknum-oknum yang bisa dibilang menyamar sebagai polisi ya, ini harusnya bisa kena efek jerahnya sih gitu. Karena menurut gue ya mereka melakukan ini karena dia nggak tahu konsekuensinya gitu. Dia tuh belum tahu akibatnya apa, terus juga efeknya apa, dampak kepada polisinya apa gitu. Itu sih yang gue cukup resahkan ya sebenarnya. Dari berita ini juga udah jelas bahwa kedua orang tersebut juga sudah ditangkap sama polisi. Iya. Jadinya polisi tangkap polisi nih. Iya, makanya tuh kayak judulnya jadi kayak gitu tuh. Polisi tangkap polisi gadungan. Iya, nah gue sih berharapnya semoga gini ya, citra masyarakat terhadap polisi kan juga masih beberapa menganggapnya ada yang sentimen negatif ya gitu. Ditambah adanya dengan ada polisi gadungan ini nih gitu, dan harusnya tuh supaya citra polisi akan semakin positif, oknum-oknum seperti itu harus diberantas nih. Bener banget, berantas karena ya dari hulu sampai hilirnya sih. Karena udah sangat meresahkan sekali. Kita udah
orang-orang udah maksudnya udah capek dengar tentang berita-berita polisi yang kenapa-kenapa, Oknum-oknumnya, ya oknum-oknum ini. Dan kedepannya semoga citra polisi semakin baik lagi dan keluhan-keluhan masyarakat bisa bisa dijawab dengan prestasi-prestasi lagi ke depannya. Betul. Karena kan tujuannya adalah mengayomi masyarakat ya. Nah, itu berita terakhir di segmen ini. Di segmen ini nih, Iya. masih ada segmen lain berarti ya? Di segmen selanjutnya akan ada berita-berita yang lebih menarik lagi untuk kita bahas selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Apa Kata Gen Z. Aman banget sih, aman banget sih. Kembali lagi di Apa Kata Gen Z. Aman banget sih, aman banget sih. Nah, kita langsung aja ngobrolin berita selanjutnya nih, San. Ada apa aja, San? Oke, di berita selanjutnya pasti ada hal yang menarik lagi nih. Jadi ada berita tentang kemunculan sumber air jernih dari akar pohon beringin di Desa Tapos, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, menghebohkan warga. Fenomena alam yang tidak biasa ini membuat warga berbondong-bondong untuk mengambil air tersebut, lantaran dianggap memiliki kekuatan sakral. Puluhan warga tampak memadati lokasi kemunculan sumber air jernih dari akar pohon beringin di Desa Tapos, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Mereka tampak mengantri sambil membawa wadah seperti botol dan galon bekas untuk menampung air yang terus mengalir dari akar pohon beringin ini. Bahkan beberapa warga di antaranya terlihat mencuci wajah mereka dan langsung meminum air akar pohon yang juga dianggap mereka memiliki kekuatan sakral. Seorang warga mengatakan sumber air yang muncul dari akar pohon beringin ini ditemukan oleh seorang warga yang dikabarkan mendapatkan lokasi sumber air ini melalui mimpi. Air yang ditampung warga dari akar pohon beringin ini biasanya digunakan untuk dikonsumsi, memasak, dan keperluan rumah tangga lainnya seperti untuk keperluan wudhu. Ada 10 harian, kalau 2 minggu belum tentu ya, belum ada ya. Setiap hari ramai Bu warga kesini Bu? Ramai aja yang kesini berduyun-duyun ngambil air. Itu warga semua di mana-mana kesini pada kesini. Itu buat apa aja sih biasanya digunakannya? Digunakannya buat cuci muka nggak apa-apa, buat diminum, mandi, terutama pokoknya wudhu. Pokoknya buat kebutuhan semua orang lah. Oh kayaknya sih kalau itu airnya jernih sekali, nggak tahu ya bedanya apa. Ya udah air aja buktinya bening aja gitu. Di sumur gede. Kalau diminum rasanya kayak air mineral yang biasa kita minum. Gitu, nggak apa-apa itu, nggak ada. Misalnya nggak ada yang kayak kuman-kuman, nggak ada. Sempet juga kerbau di sini dimandiin. Nggak boleh kerbau mah, itu berarti nggak ridho kali ya. Harusnya buat manusia gitu, semua orang. Manusia siapa aja boleh, yang penting jangan pakai buat binatang. Sementara itu, Ketua MUI Kecamatan Tiga Raksa, Idrus, berpesan kemunculan air dari akar pohon beringin ini tidak dikaitkan dengan hal-hal yang mistis dan juga keyakinan tertentu. Sudah menjadikan iroda dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan jadi sumber air bersih dan mudah-mudahan membawa barokah ke warga setempat, khususnya Kampung Tapos, Desa Tapos. Ya kalau saya sih ini mudah-mudahan jadi barokah, ya jangan dikomersilkan. Yang tadi juga saya dengar terhadap ahli warisnya tanah ini, silakan yang mengambil air cuma amanat dari leluhurnya, jangan dibisniskan. Gitu. Mungkin untuk selanjutnya ya mungkin keterlibatan nanti dari pihak desa mungkin Disalahgunakan oleh masyarakat gitu kayak keyakinan yang lain gitu Pak. Ya justru itu yang saya khawatirkan, mudah-mudahan tidak lah. Karena saya tahu dari Tapos ini semuanya agamis, insya Allah. Mungkin kesini juga karena tertarik airnya bersih aja. Gitu. Meski demikian, masyarakat sekitar boleh memanfaatkan sumber air dari akar pohon beringin ini untuk keperluan rumah tangga dan juga keperluan lainnya. Untuk menghindari munculnya polemik, MUI Kecamatan Tiga Raksa meminta warga untuk tidak menambahkan ornamen apapun di lokasi penemuan sumber air tersebut. Dari Tangerang, Mujib Latumairisa, Simpo TV melaporkan. Ya, jadi berita ini sebenarnya cukup mengherankan ya gitu. Karena di saat ada perkembangan zaman, perkembangan teknologi tuh masih ada banyak masyarakat yang percaya tentang hal-hal sakral ini nih. Iya, berbau-bau mistis ya. Iya, di luar benar atau tidaknya, sebenarnya ini mengingatkan gue dengan beritanya Ponari. Yang batu dari meteor itu yang dicelupin tuh. Celup itu. Iya gitu. Itu kan katanya bisa sakral lah gitu. Dan juga bisa bermanfaat bagi kesehatan, menyembuhkan. Iya gitu, dan juga bagi keberuntungan dan lain-lain lah gitu. Nah, mungkin narasi yang dibawakan tuh sama seperti yang kejadian yang ada di
Desa Tapos Kecamatan Tiga Raksa ini nih gitu. Jadi ada akar pohon beringin itu mengeluarkan sumber air lah, dan airnya ini dianggap sakral oleh warga tersebut. Iya, mungkin masyarakat bisa ini lagi ya, apa namanya, menempuh penelitian ilmiah dulu nih, Iya, sebenarnya iya, iya. dari mana asalnya. Soalnya kalau dikit-dikit yang nggak masuk akal dikaitkan dengan hal-hal mistis, terlalu ini nggak sih, terlalu Iya. apa ya? Kayak kita mendewakan hal-hal yang tidak kita ketahui gitu, Iya, iya. hal-hal mistis, dan itu menurut gua jadi yang membuat bangsa kita nih nggak maju-maju gitu, Iya, kalau iya. terlalu percaya hal-hal yang begituan. Nah itu tuh Jar, itu sebenarnya kalau dilihat lagi hal-hal ini tuh berhubungan dengan ada ideologi yang dibangun oleh Tan Malaka nih. Apa tuh? Gitu, jadi ya kurang lebih Tan Malaka tuh sama kayak pemikiran kita sekarang nih gitu. Dia tuh nggak terlalu percaya tentang adanya hal mistis atau hal gaib gitu, dan dia lebih mengedepankan logika dalam membangun negeri ini nih gitu. Jadi ya negerinya tuh dibangun atas dasar orang-orangnya yang berlogika gitu, orang-orangnya yang mementingkan kepintarannya dibandingkan dengan hal-hal gaib atau hal-hal mistisnya itu. Nah, tapi kalau dari berita ini sebenarnya yang gue penasaran adalah kira-kira siapa orang yang pertama kali menarasikan atau menyebarkan berita tentang air sakral ini nih, sumber air yang sakral nih gitu. Itu karena efeknya kan bisa berdampak sangat luas ya, bahkan sampai diberitakan oleh Sinpo TV nih gitu. Berarti kan. Tapi gue ada pengalaman ya berkaitan tentang hal-hal yang berbau mistis kayak gini. Iya. Jadi tuh gue dulu waktu kecil pernah sering lah manjat pohon. Nah, sewaktu-waktu gue pengen manjat lebih tinggi lagi, dan gue maku di pohon itu. Habis itu gue tali. Iya. Gue tali kan biar ya, waktu itu sih itu zaman tahun 2007 kalau nggak salah. Dan itu buat bermaksud buat gue main biar naik lebih tinggi lagi di pohonnya. Kan cabangnya agak tinggi tuh, pohon satu, itu ada cabangnya, biar naik ke cabangnya itu. Dan itu setelah itu nggak gue mainin lagi sampai bertahun-tahun, 10 tahun. Nah, baru gue denger cerita bahwa tali itu buat naliin kera putih katanya. Putih? Iya, penunggu pohon situ, monyet putih. Dan ini sebenarnya jadi cerita bohong kan, gue yang bikin gue. Oh gitu. Iya, itu padahal gue nggak cerita apa-apa, mungkin ada orang yang iseng awalnya gitu, dan akhirnya masyarakat ngikut-ngikutin aja. Nah, hal-hal seperti ini harus harus dikaji ulang, bukan dikaji ulang, jadinya harus cross check masyarakat. Seperti yang gue alamin, kayak gue ngelihat orang-orang lain aja mempercayai itu sebagai talinya monyet putih aja. Ini apa padahal gue nanam di situ. Nah, ini hal seperti ini harus lebih peka lagi nih, Mas. Iya. Jadi sebenarnya banyak banget ya, bahkan nggak cuma di desa-desa gitu, di wilayah Jakarta pun masih banyak banget hal-hal mistis yang dipercaya oleh warganya nih gitu. Mulai dari cerita-cerita, mulai dari kayak lokasi dan lain-lain gitu. Tapi kalau kita ngomongin Jakarta nih, ini ada berita apa lagi nih Jar tentang Jakarta? Nah, ini ada lagi nih berita tentang Jakarta. Iya. Dalam rangka menyambut Hari Jadi Kota Jakarta sekaligus memperingati Hari Jadi RSUD Kembangan menggelar kegiatan sunatan massal yang diikuti 80 peserta dari wilayah sekitar Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Jerit tangis peserta sunatan massal ini pecah saat proses sunatan berlangsung. Jerit tangis peserta sunatan pecah saat satu persatu peserta sunatan berada di atas meja operasi. Sebanyak 8 meja operasi dipersiapkan untuk kegiatan sunat massal dengan peserta anak dari warga yang berdomisili di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Agenda hitanan massal secara gratis tanpa dipungut biaya ini digelar di RSUD Kembangan, Jakarta Barat masih dalam rangkaian memperingati Hari Jadi Kota Jakarta sekaligus Hari Jadi Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemprov Jakarta tersebut. Kegiatan ini mendapat apresiasi dari para orang tua peserta anak yang merasa terbantu dengan adanya kegiatan sosial tersebut. Bagus sih Bang, membantu kita memudahkan membantu kita dalam makan. Terus selain itu murah ya nggak? Keren sih, kayak menyambut ulang tahun Jakarta juga kan. Itu juga kan ulang tahun RSUD yang ke-10 juga. Nah, jadi kita namanya ada
hilang. Oh gitu. Itu kan. Tadi kelihatannya anaknya nangis tuh. Kenapa tuh Bang? Ya itu wajar, namanya sakit, anak-anak juga kan satu mungkin takut, mungkin ya karena pertama kali juga nggak bisa kedua kali kan, itu aja sih. Oh gitu. Pasti ngerasain lah namanya sakit. Gitu. Sebanyak 80 anak mengikuti agenda hitanan massal ini dengan harapan kegiatan ini dapat membantu masyarakat sekitar. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Nah, lu pasti udah sunat kan? Udah dong. Udah dong. Ya kali belum. Lu pernah ngeliat acara sunatan massal nggak? Belum sih jujur. Gitu. Karena ya gue tuh sebenarnya tahu sunatan massalnya sebenarnya itu dari serial Upin Ipin. Oh iya, kan, ya, gitu, ya tuh. ada. Gitu. Nah, gue tuh belum pernah ngeliat langsung gimana prosesnya gitu karena ya di lingkungan gue sih kebetulan gak ada sih gitu. Biasanya sih kalau di sunatan massal tuh ada prosesi-prosesinya kayak naik delman dulu bareng-bareng, habis itu diarak keliling. Misalnya kalau naik delman pasti istimewa ya. Naik delman istimewa. Aduh. Gimana tadi? Nah, habis itu ya udah. Ku duduk di muka, Sebenarnya itu duduk di muka enggak sih? Iya, enggak. Tadi itu gimana tentang? Nah, jadi tuh setelah keliling naik delman, nah biasanya tuh ada, baru tuh baru proses penyunatan. Jadinya satu-satu. Jadi proses sunatan satu-satu, jadi nggak bareng dijajarin sunat bareng-bareng, enggak. Jadi satu-satu masuk tiga, 2. Enggak gitu. Satu-satu, habis itu baru ada proses kayak dikasih hadiah, biasanya sarung, peci, pakaian muslim, kayak gitu. Biasanya proses sunatan massal seperti itu, Sa. Oh, ya sebenarnya dari berita tadi juga gue cukup apresiasi dengan RSUD Kembangan gitu karena dengan menyambutnya ulang tahun Jakarta ya, itu dia menggelar aksi nyata juga dan juga berdampak positif bagi masyarakat khususnya bagi anak-anak yang disunat nih. Gitu. Bener banget. Nah ini kan akhir-akhir ini kan lagi musim liburan nih. Ada nggak berita selanjutnya tentang liburan nih? Ada gitu. Kalau kita ngomongin liburan ini sangat berkaitan dengan berita selanjutnya nih, Zar. Ya jadi ada berita tentang Taman Safari Bogor masih menjadi salah satu primadona bagi para wisatawan. Salah satu yang paling menarik perhatian di Taman Safari Bogor adalah pertunjukan show cowboy. Dengan menunjukkan atraksi penuh aksi dan adrenalin ini jadi favorit wisatawan. Taman Safari selalu menjadi primadona wisata. Tempat ini tak hanya menyuguhkan rekreasi, tetapi juga edukasi melalui ragam koleksi satwa dan pertunjukan menarik yang ada. Di antara berbagai atraksi yang ditawarkan, Cowboy Topstone menjadi salah satu show paling digemari pengunjung. Dengan menghadirkan suasana khas Wild West lengkap dengan kostum cowboy, kuda hingga adegan tembak-tembakan yang menegangkan juga aksi serunya menjadi daya tarik tersendiri hingga banyak penonton yang antusias menyaksikannya. Yang paling suka barusan itu tuh, ini cowboy show, iya cowboy show ya. Kenapa tuh Bu Ibu suka banget sama cowboy? Ya suka aja, itu seru gitu ya. Karena emang justru saya kesini ngincernya yang cowboy. Kenapa gitu tuh? Karena emang dari dulu kecil tuh saya udah pokoknya ngincernya inilah, karena first impression dari nonton cowboy ini tuh kayak wah megah banget. Dengan beragam daya tarik yang ditawarkan menjadikan Taman Safari sebagai destinasi wisata yang tak lekang oleh waktu. Dari Bogor, Jawa Barat, Nadia Kusuma, Simpo TV melaporkan. Nah jadi Taman Safari itu nggak pernah habis ya tentang wisatawan gitu. Dari zaman gua kecil sampai sekarang tuh wisatawan yang berkunjung ke Taman Safari itu masih selalu banyak nih gitu. Tapi lu pernah ke Taman Safari kan? Pernah. Yang paling menarik di Taman Safari yaitu ngasih makan hipo. Oh yang di mobil biasanya terus kasih semangka. Iya. Itu paling asik di situ. Gue tuh ngeliat video-video di media sosial tuh cukup interesting sih. Kayak ada yang lempar pisang, ada yang lempar semangka, terus ada yang ngelempar tapi nggak tepat sasaran tuh. Iya, jadi mangap doang. Hipo. Mana? itu kalau Taman Safari paling gue inget itu ngasih makan kudanil.
Tapi itu Taman Safari itu menurut gua ini sih asli. Karena dia ada badaknya di situ tuh. Jadi kayak ada apa ya, cukup menarik wisatawan gitu. Wisatawan yang berkunjung pasti ke daerah-daerah situ tuh. Terus juga sama ada macan, singa apa namanya, singa ya. Lu tau bedanya macan sama singa tapi apa bedanya? Nggak, bedanya apa tuh? Gue nggak tahu sumpah. Kalau misalkan macan itu yang nggak ada bulu di sininya nih. Harimau kali. Harimau. Oh iya bedanya harimau sama macan. Lah harimau sama macan. Kalau misalkan macan itu yang ada belang-belangnya nih. Iya, itu harimau. Itu harimau ya? Iya, kalau singa ada ininya, ada rumbai-rumbainya. Oh, mungkin ntar gue coba cek lagi ya. Kayaknya gue salah deh. Nah itu jadinya berita Taman Safari itu sampai sekarang masih menjadi apa ya, hal yang unik lah bagi para wisatawan gitu. Bahkan ada juga pertunjukan show cowboy nih. Yang tadi kita lihat sama-sama tuh itu juga bisa dibilang ya cukup menjadi ciri khas di Taman Safari saat ini nih. Tapi selain itu di Taman Safari yang paling menarik menurut gua adalah foto bareng ular. Oh, yang megang ular gitu ya? Iya, megang ular. Nah itu tuh kayak seru banget itu. Dan tapi ternyata ular itu ini ya nggak licin tapi keset gitu ya? Iya, keset. Ya kan jinak juga. Kalau licin itu jadi belut nanti. Iya, yang pas kita foto gitu kan, taunya malah lempar dadu. Taunya ular tangga. Aduh, kok sana ya. Oke, selanjutnya ada berita apa lagi nih, San? Iya, tadi kan kita masih ngomongin tentang Taman Safari nih. Ini masih berkaitan juga tentang wisatawan juga. Oh iya. Jadi ada sebuah tempat rekreasi Taman Impian Jaya Ancol. Ini menargetkan sebanyak 600.000 lebih pengunjung pada periode liburan panjang sekolah di tahun 2025. Kawasan Pantai Ancol masih menjadi tujuan favorit para pengunjung, diikuti dengan Dunia Fantasi dan SeaWorld. Vice Presiden Hubungan Antar Lembaga PT Pembangunan Jaya Ancol TPK, Martua Hami Siregar, mengungkapkan sebanyak 37.500 total pengunjung akan ditargetkan setiap harinya selama periode libur panjang mulai 27 Juni hingga 13 Juli mendatang. Dirinya menjelaskan dari total pengunjung harian ini, secara keseluruhan akan diproyeksikan 600.000 lebih masyarakat mengunjungi Taman Impian Ancol. Untuk wahana favorit sendiri, kawasan Pantai Ancol masih menjadi primadona pengunjung, disusul Dunia Fantasi dan SeaWorld. Menyoroti puluhan ribu pengunjung di tiap harinya, pihak Ancol memastikan ketersediaan lahan parkir tidak mengalami peningkatan dan akan berlangsung seperti hari biasa. Adapun selain aksesibilitas, pihak Ancol juga menyediakan berbagai promo yang dibuat melalui situs web resmi Ancol dalam pemesanan di H-1 sebelum berangkat. Sepanjang periode liburan ini, Ancol juga turut menghadirkan sejumlah pertunjukan khusus di tiap unit rekreasi yang beroperasi. Selama pekan liburan, kita menyediakan event-event khusus, pertunjukan-pertunjukan di masing-masing unit. Contoh, kita di Dunia Fantasi itu ada event Nailong, itu pertunjukan karakter kartun, di mana itu pertunjukan 2 kali dalam sehari selama liburan anak sekolah. Di Samudra Ancol juga ada event parade animal show, dan di SeaWorld juga ada undersea camping. Di sisi pelayanan keselamatan dan keamanan, pihak Ancol memastikan tetap melakukan keseluruhan tersebut sesuai dengan standar yang ada, baik ketika padat pengunjung maupun sepi pengunjung. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Nah, jadi itu beritanya, jadinya nggak cuma Taman Safari tuh, tapi Ancol pun masih menjadi destinasi yang cukup mainstream lah bagi wisatawan yang dari luar Jakarta. Banyak digemari ya. Betul gitu. Bahkan Ancol kan sebenarnya kawasannya cukup luas tuh. Dan yang paling digemari itu 2 tempat tadi tuh. Itu ada Dufan atau Dunia Fantasi sama SeaWorld. Pantai Ancol? Pantai Ancol juga tapi tempat yang intinya maksudnya tuh. Lu tapi kedua tempat itu pernah kan? Gua pernahnya ke Dufan sama ke Pantai Ancol. Gua SeaWorld belum pernah. Oh. SeaWorld, makanya penasaran sebenarnya ke SeaWorld tuh kayak gimana, masuk ke laut? Akuariumnya gitu ya. Akuarium apa masuk ke laut sih dia? Dia tuh akuarium gitu jadinya. Jadi kayak masuk ke sebuah tempat, dan sebuah tempat itu kita masuk ke dalam kayak bisa ngeliat berbagai macam jenis ikan lah gitu. Iya. Kalau misalkan dilihat lagi tuh ada juga mirip dengan SeaWorld, yaitu di sebuah mall namanya Jakarta Aquarium. Oh, Jakarta Aquarium. Yang ada di Neng Soho, itu juga kurang lebih mirip-mirip itulah. Nah, tapi kalau kita lihat lagi dari berita tadi ya,
dia tuh menargetkan sebanyak 600.000 lebih pengunjung. Berarti banyak kan banget. Banyak banget ya, hampir apalagi pas lagi saat liburan panjang nih, itu kan setiap tahunnya tuh Ancol selalu jadi destinasi yang paling digemari tuh. Nah kalau main di Ancol lu lebih sering kemana, San? Kalau ke Ancol ya Dufan dah. Nih lebih Dufan kita ya, sempitin Dufan lagi tuh, Dufan. Di Dufan lu lebih suka main apa? Kalau Dufan itu gue banyak banget sih sukanya. Gue suka naik adanya apa namanya rumah miring. Rumah miring itu juga ada apa namanya yang gini-gini nih. Kora-kora. Nah iya itu cuma banyak banget sih, dan apalagi sekarang tuh kalau misalkan weekend tuh itu ada yang sampai malamnya nih. Jadi itu kayak Dufan suasana malam tuh seru banget sih, Jar, lo harus coba gitu. Iya sih, nanti gua akan coba kalau udah ada duitnya ya. Amin. Apa jangan-jangan kita mau bareng-bareng ke Dufan boleh ya? tuh kita podcast di Dufan. Mantap. Di Biang Lala tuh. Iya kan, tapi teknisnya susah ya gitu, kasihan anak-anak studio nanti ya. Kasihan anak studionya nanti. Betul. Ya. Nah nih tadi adalah berita terakhir kali ini nih, San. Kita udah cukup banyak banget bahas ya, mulai dari tadi ada pemadam kebakaran yang di awal, terus juga tadi ada tentang wisatawan, tempat lokasinya Taman Safari dan juga Ancol gitu. Jadi banyak banget lah hari ini, lengkap banget. Benar sekali. Pemirsa, itulah tadi berita-berita yang sudah kami sampaikan, dan sebelum diakhiri kita akan dengerin dulu nih. Betul. Pantun spesial dari Ihsan. Oke. Udah ada belum pantunnya? Oke. Nah, balas dong. Pantun. Oke, ungker. Oke, pantun. Oke, pantun hari ini, San. Oke, pantun hari ini. Jalan-jalan ketemu kekasih. Cakep. Pulangnya naik bahtera. Cakep. Politik harus makin bersih. Cakep. Untuk Indonesia lebih sejahtera. Cakep. Oke, itu dia. Saya Azhar. Dan saya Ihsan. Sampai jumpa. Bye-bye.